Pada makhluk hidup yang berkembang biak secara kawin, individu baru berasal dari sigot. Sigot ini terjadi sebagai hasil peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur, yang selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru. Ternyata, sel tubuh individu baru atau anaknya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan sel tubuh induknya. Anak gajah mempunyai sel tubuh dengan jumlah kromosom sama dengan induk gajah. Hal ini terdapat pula pada kelinci, di mana jumlah kromosom anak kelinci sama dengan jumlah kromosom induk kelinci. Demikian pula pada tanaman, misalnya jagung, dan pada manusia, jumlah kromosom anaknya atau turunannya sama dengan induknya. Sel tubuh manusia telah diketahui mempunyai 46 buah kromosom. Kromosom tersebut tersusun dalam susunan ganda atau diploid atau 2N. Ternyata, sel-sel tubuh anak tetap mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki ayah maupun ibu, yaitu berjumlah 46 buah kromosom. Hal ini tentu ada pola tertentu yang mengatur agar setiap jenis makhluk hidup mempunyai kesamaan jumlah kromosom pada individu dalam satu jenis. Pola pengaturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila suatu individu jantan telah mencapai usia dewasa, individu tersebut akan menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut sel sperma. Dan individu betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Baik sel sperma maupun sel telur mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu sejumlah N buah kromosom. Bila terjadi pembuahan, maka akan terbentuk sigot yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk, yaitu 2N buah kromosom. Pada pembentukan sel kelamin tersebut, terjadi peristiwa pembelahan sel secara meiosis. Suatu pembelahan sel di mana jumlah kromosom akan berkurang menjadi setengahnya dari jumlah kromosom sel induk, yaitu dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N, yang juga disebut pembelahan reduksi. Mungkin akan timbul pertanyaan di antara para siswa tentang di mana tempat terjadinya meiosis tadi. Telah disebutkan bahwa peristiwa meiosis terjadi pada saat individu dewasa, baik hewan, manusia, maupun tumbuhan, menghasilkan sel kelamin atau gamet. Perhatikan bunga ini. Pembelahan meiosis terjadi di kotak serbuk sari pada saat pembentukan serbuk sari atau disebut sel kelamin jantan. Dan meiosis terjadi pula di bakal biji, yaitu pada saat pembentukan sel telur atau disebut sel kelamin betina. Secara bagan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada kotak serbuk sari ini, dibentuk serbuk sari melalui peristiwa meiosis. Dan pada bakal biji ini akan dibentuk sel telur melalui peristiwa meiosis pula. Tumbuhan lumut ini diambil dari tempat yang basah dan lembab. Kita perhatikan tumbuhan lumut ini. Tumbuhan lumut ini membuat spora di bagian sporangiumnya. Dari gambar di bagan ini, tampak bagian tumbuhan lumut yang disebut sporangium.
Pada sporangium ini akan dihasilkan spora melalui pembelahan meiosis. Perhatikan tumbuhan paku ini. Pada permukaan bagian bawah daun, tumbuhan paku dapat kita lihat kumpulan kotak-kotak spora. Pada kotak spora atau sporangium, tumbuhan paku ini akan dihasilkan spora paku melalui pembelahan meiosis. Pada hewan, misalnya pada katak, pembelahan meiosis pada katak jantan terjadi di testis, yang akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan pembelahan meiosis pada katak betina berlangsung di ovarium, yang akan menghasilkan sel telur. Demikian pula halnya yang terjadi pada manusia. Pembelahan meiosis pada pria terjadi di testis yang menghasilkan sel sperma. Dan pada wanita terjadi di ovarium yang menghasilkan sel telur. Anda telah mengetahui tempat di mana terjadinya pembelahan meiosis pada tumbuhan bunga, lumut, paku, hewan, dan pada manusia. Pada tumbuhan bunga, pembelahan meiosis terjadi di kotak sari dan bakal biji. Pada tumbuhan lumut dan paku berlangsung di sporangium, dan pada hewan dan manusia, pembelahan meiosis terjadi di testis dan ovarium. Selanjutnya, perhatikan tahapan atau fase dari pembelahan meiosis. Pertama-tama, pembelahan meiosis 1 memasuki fase profase 1 yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu profase awal. Kromosom yang jumlahnya 2N tampak masing-masing memanjang dan tunggal, yang artinya belum berpasangan, tetapi kromosom sebenarnya sudah berduplikasi. Selanjutnya, pembelahan sel memasuki tahapan profase 1 pertengahan atau tengah. Pada tahapan ini, kromosom yang homolog akan berpasangan. Tampak di sini kromosom 2N sudah berpasangan. Pasangan kromosom mulai membelah arah memanjang dan terbentuk 4 untai kromatid yang masih bersatu. Kromatid tampak memendek. Sentriol bergerak saling menjauh. Setelah tahapan profase 1 pertengahan, maka pembelahan memasuki tahapan profase 1 akhir. Pada tahapan ini, kromatid terus memendek dan sentromer homolog bergerak saling menjauh satu sama lain. Bersamaan dengan perubahan struktur kromosom tadi, membran atau selaput inti menghilang. Demikian pula anak inti akan menghilang. Dan selanjutnya terbentuk benang gelendong dari masing-masing sentriol. Sampai dengan tahapan ini, maka berakhirlah fase profase 1. Fase selanjutnya ialah metafase 1. Kromosom homolog yang masing-masing telah menjadi 2 kromatid berjajar pada bidang pembelahan. Setiap pasangan kromatid terpegang benang gelendong pada sentromernya. Selanjutnya, pembelahan sel masuk pada fase anafase 1. Setiap sentromer dari pasangan kromosom yang telah membelah bergerak ke kutub masing-masing. Kromatid masih berlekatan pada sentromernya. Seluruh isi sel tampak memanjang. Dan selanjutnya masuk ke fase telofase 1. Kromatid sampai di kutub masing-masing, benang gelendong mulai menghilang. Pada fase ini,
mulai terbentuk selaput sel di daerah pembelahan. Dan selaput inti tampak kembali. Akhir dari telofase 1 dihasilkan 2 buah sel yang masing-masing mempunyai setengah jumlah kromosom sel asal atau sel induk. Dengan perkataan lain, akan dihasilkan 2 buah sel dengan N kromosom. Pada saat ini berlangsung sitokinesis, yaitu proses membaginya plasma sel menjadi 2 bagian, sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan yang masing-masing haploid. Sekarang berakhirlah meiosis 1 dan masuk ke meiosis 2. Waktu yang pendek antara meiosis 1 dan meiosis 2 dinamakan interkinesis. Sekarang, pembelahan sel masuk ke meiosis 2, dimulai dengan fase profase 2. Fase ini berlangsung singkat. Sentriol akan bergerak saling menjauh atau berlawanan arah. Dari setiap sentriol akan terbentuk lagi benang gelendong. Bersamaan dengan itu, selaput inti menghilang atau lenyap. Kemudian, pembelahan sel masuk ke fase metafase 2. Pada fase ini, kromosom bergerak berjajar pada bidang pembelahan. Setiap benang gelendong akan memegang 1 kromosom pada sentromernya. Selanjutnya, pembelahan sel masuk ke fase anafase 2. Isi sel dan benang gelendong bertambah panjang. Sentromernya membelah menjadi 2, dan kromatid memisah serta bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase berikutnya adalah telofase 2. Pada fase ini, kromatid sudah sampai di kutub, yang selanjutnya menjadi kromosom. Selaput inti terbentuk lagi dan bidang pembelahan terbentuk sekat plasma. Dan selanjutnya berlangsung sitokinesis lagi. Hasil akhir pembelahan ini adalah 4 sel anakan yang masing-masing mengandung N kromosom. Secara keseluruhan, pembelahan meiosis dapat dilihat seperti berikut ini. Dari sel induk dengan 2 N kromosom, melalui meiosis 1 dan meiosis 2 yang bertahap, akan dihasilkan 4 sel anakan yang masing-masing mempunyai N kromosom, atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sekarang akan kita lihat pembentukan sel sperma pada hewan jantan yang disebut spermatogenesis dan pembentukan sel telur pada hewan betina yang disebut oogenesis. Peristiwa ini terjadi juga pada manusia. Sebuah sel pada testis yang akan menjadi sel sperma disebut sel spermatogonium, yang mempunyai 2 N kromosom dan menghasilkan sel spermatosit 1. Spermatosit 1 mempunyai 2 N kromosom yang berpasangan.
Selanjutnya, spermatosit 1 membelah melalui meiosis 1 menjadi 2 buah sel dengan N kromosom dan disebut spermatosit 2. Tahap selanjutnya, pembelahan sel melalui meiosis 2 akan dihasilkan 4 buah sel sperma yang masing-masing mempunyai N kromosom. Bagaimana halnya pembentukan sel telur? Peristiwa pembentukan sel telur disebut oogenesis. Sebuah sel dari ovarium yang akan membentuk sel telur dinamakan oogonium. Dari oogonium dihasilkan sel oosit 1 yang mempunyai 2 N kromosom dan berpasangan. Melalui meiosis 1, oosit 1 akan membelah dan dibentuk 2 buah sel oosit 2 yang tidak sama besarnya dan masing-masing mempunyai N kromosom. Sel yang berukuran kecil disebut sel kutub. Selanjutnya, oosit 2 akan membelah melalui meiosis 2 membentuk 1 buah sel telur dan 3 buah sel kutub. Ketiga sel kutub tidak berfungsi dan akan hilang bila telah terjadi pembuahan. Bila terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, maka akan dihasilkan zigot dengan 2 N kromosom, sama dengan jumlah kromosom sel tubuh induknya. Dari zigot kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Sekarang akan kita bahas peristiwa pembentukan serbuk sari atau dinamakan mikrosporogenesis dan pembentukan sel telur atau dinamakan megasporogenesis yang terjadi pada tumbuhan bunga. Sebuah sel pada kotak sari yang diploid 2N dan dinamakan mikrosporosit akan mengalami pembelahan meiosis 1. Dari pembelahan ini dihasilkan 2 sel haploid atau N. Selanjutnya, melalui meiosis 2 dari 2 sel haploid tadi akan dihasilkan 4 mikrospora haploid yang masih berkelompok menjadi 1. Setiap mikrospora akan mengalami pembelahan mitosis tanpa diikuti oleh pembelahan plasma sel atau sitokinesis, sehingga masing-masing mikrospora memiliki 2 inti haploid. Salah satu inti dinamakan inti generatif, dan yang satu lagi dinamakan inti buluh serbuk. Setelah itu, mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari. Selanjutnya, inti generatif pada serbuk sari melalui pembelahan mitosis tanpa sitokinesis akan dihasilkan 2 inti sperma. Pada akhirnya, dari sebuah serbuk sari dapat dilihat ada 3 buah inti terdiri dari 2 inti sperma dan 1 inti buluh serbuk. Sekarang kita bicarakan tentang pembentukan sel telur, dinamakan megasporogenesis pada tumbuhan bunga. Sebuah sel dari bakal biji yang diploid atau 2N dan dinamakan megasporosit akan mengalami pembelahan meiosis 1. Dari pembelahan ini akan dihasilkan 2 sel haploid atau N. Melalui meiosis 2, kedua sel haploid tadi akan menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya berderet. Dari 4 megaspora, 3 megaspora akan mati sehingga tinggal 1 megaspora. Dari 1 megaspora yang ada akan mengalami pembelahan mitosis secara berturut-turut tanpa diikuti sitokinesis,
dan akhirnya dihasilkan sel yang mempunyai 8 buah inti haploid. 3 buah inti dari 8 inti akan berkumpul di bagian atas dan dinamakan antipoda. 2 buah inti akan berkumpul di bagian tengah dan dinamakan inti tengah. Dan 3 inti lainnya akan berkumpul di bagian bawah. Dari 3 inti yang berkumpul di bagian bawah, 1 inti akan menjadi sel telur dan 2 inti lagi dinamakan sinergit. Bila terjadi pembuahan antara inti sperma haploid atau N dengan inti sel telur haploid atau N, akan terjadi zigot yang diploid atau 2N. Yang seterusnya akan berkembang menjadi individu baru yang diploid atau 2N. Demikianlah cara makhluk hidup mengatur agar jumlah kromosom pada setiap sel makhluk hidup sejenis tetap sama dari generasi ke generasi, yaitu melalui pembelahan meiosis.